Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Minggu kemarin kalian kan sudah mengetahui nih, apa sih itu lembaga sosial dan apa sih jenis-jenis dari lembaga sosial itu sendiri? Nah, hari ini aku akan beritahu kalian lebih dalam mengenai lembaga sosial. Materi yang akan aku sampaikan pada hari ini meliputi fungsi lembaga sosial, tertib sosial dan penyimpangan sosial, serta heterogenitas sosial yang meliputi lapisan dan diferensiasi sosial. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis agar pengetahuan kalian mengenai lembaga sosial akan jauh berkembang. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan nama aku Raisya Hayatus Syifa, bisa dipanggil Raisya ya. Nah, fungsi lembaga sosial ini memiliki dua fungsi utama loh teman-teman. Yang pertama fungsi laten dan yang kedua fungsi manifest. Fungsi laten secara sederhana dipahami sebagai fungsi yang tersembunyi yang tidak disadari oleh anggota suatu lembaga sosial. Nah, sedangkan fungsi manifest dapat dipahami sebagai fungsi yang dikehendaki, disadari, dan diakui oleh anggota suatu masyarakat. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi masing-masing secara khusus, baik fungsi laten maupun fungsi manifestasinya. Nah, materi kedua yang akan aku sampaikan yaitu mengenai tertib dan penyimpangan sosial. Tertib sosial dapat dipahami sebagai penyesuaian diri seorang individu ataupun masyarakat dengan cara mentaati peraturan ataupun norma. Tertib sosial ini terjadi karena individu mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan aturan dan norma. Sedangkan penyimpangan sosial dipahami sebagai sikap mengindahkan atau tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial yaitu keberagaman masyarakat yang ada di suatu wilayah. Dalam buku Sukanto tahun 2009, sosiolog Paritim A. Sorikin menjelaskan bahwa terdapat sistem lapisan masyarakat yang memiliki ciri tetap dan umum. Pelapisan dalam hal ini dipahami sebagai pembedaan individu dan masyarakat secara bertingkat ataupun vertikal. Nah, di dalam pelapisan sosial ini terdapat kelas sosial dan diferensiasi sosial. Kelas sosial dapat dipahami sebagai kesadaran atas golongan individu atau kelompok dalam suatu lapisan tertentu di masyarakat. Ukuran dari kelas sosial ini adalah ekonomi ataupun kekayaan, kekuasaan dan kehormatan ataupun jabatan, serta pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Menurut Sukanto ini sendiri, terdapat 3 sistem lapisan sosial yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama, pelapisan sosial terbuka. Sistem pelapisan masyarakat yang memberikan kesempatan bagi individu untuk naik atau turun antar lapisan. Yang kedua, pelapisan sosial tertutup. Sistem pelapisan yang tertutup untuk pergerakan naik turunnya status sosial individu. Dan yang terakhir, pelapisan sosial campuran yaitu sistem pelapisan yang terbatas untuk pergerakan naik turunnya status sosial individu. Nah, selain ada kelas sosial, ada juga yang namanya diferensiasi sosial, yang merupakan pembedaan individu secara horizontal ataupun sejajar. Dasar dari diferensiasi sosial ini sendiri yaitu suku, ras, jenis kelamin, agama, dan profesi. Mengacu pada diferensiasi sosial, individu-individu yang berada di masyarakat sangat beragam. Profesi dalam hal ini mengacu pada keahlian yang dimiliki oleh individu, bukan pada jumlah kekayaan. Nah, akhirnya selesai sudah pemaparan materi dari saya. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.